Setelah perkataan Yellow terdengar, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Ketiga sosok tersebut berhenti. Mereka bertiga tercengang saat melihat Yellow. Salah satu dari mereka adalah orang yang bersaing dengan Yellow untuk mendapatkan fragmen peta Purifying Demonic Lotus Flame. Ketiga orang itu adalah Tian Hezi, Di Hezi, dan Ren Hezi. Mereka bertiga merupakan iblis tua yang hidup pada masa Yellow. Salah satu dari mereka berkata, "Betapa tidak terduga, Yao Chen yang terkenal melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka." Yao Lol tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli. "Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali. Untungnya itu kalian bertiga." Kemudian Yao Lol menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan gaya seperti hantu. Dauki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Langit tiba-tiba menjadi gelap, angin kencang bertiup dengan kencang dan bersiul di langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika melihat Yao Lol menggerakkan kekuatan seperti itu. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Yao Lol tidak memberi mereka waktu. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Dauki melonjak dari tubuh trio Hezi. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang dengan kejam bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Kedua kekuatan itu pun saling bertabrakan, dan trio Hezi mengalami kerugian. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah, mata mereka berkedip, tiba-tiba mereka berpaling ke kelompok Xiaoyan. Mereka berencana menangkap kelompok Xiaoyan dan menjadikannya sandera agar mereka bisa melarikan diri dari Yao Chen. Menanggapi hal itu, Yao Chen bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Namun, dia dihentikan oleh Tian Hezi dan Di Hezi. Yao Chen tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi adalah Dozun bintang 9 puncak dan lebih kuat dari Tianzun keempat, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Ren Hezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Ren Hezi tertuju kepada Cailin dan Dokter Peri Kecil. Melihat Xiaoyan yang ada di sisi mereka, Ren Hezi memberikan sebuah pukulan yang ditujukan ke arah Xiaoyan. Menanggapi itu, Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Lava panas tinggi 100 kaki ditembakkan dan memblokir serangan Ren Hezi. Melihat kekuatan Ren Hezi yang lebih besar, Xiaoyan pun mengaktifkan tato klan Xiao. Melihat Xiaoyan yang kewalahan, Cailin berusaha membantu dengan menggunakan kekuatan piton 7 warna. Kekuatan tersebut diarahkan kepada Ren Hezi. Namun hal itu tidak membuat Ren Hezi panik, ia hanya melambaikan tangannya untuk memblokir serangan Cailin. Melihat Cailin kewalahan, Dokter Peri Kecil ingin membantunya dengan mengaktifkan tubuh racun dengan batas maksimal. Namun itu semua sia-sia. Ren Hezi dengan mudahnya memblokir semua serangan mereka berdua. Sampai tiba-tiba kejutan melintas di mata Ren Hezi ketika dia merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia melihat pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Mata Ren Hezi terfokus pada 4 jenis api di tangan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan api terakhir, yaitu api transformasi. Dengan demikian, ada 5 jenis api di tangannya, 4 jenis api surgawi dan 1 jenis api transformasi. Xiaoyan berencana menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dengan perpaduan 5 api yang berbeda yang belum pernah ia keluarkan. Ekspresi Ren Hezi mulai serius melihat Xiaoyan ingin menggabungkan 5 jenis api tersebut. Ren Hezi mengeluarkan pukulan yang sangat kuat ke arah Xiaoyan. Pukulan itu berubah menjadi ular hitam berbisa yang kejam yang memiliki kecepatan seperti kilat. Tiba-tiba petir 7 warna dari langit turun untuk memblokir serangan Ren Hezi. Ekspresi di mata Ren Hezi sedikit tenggelam karena serangannya telah berhasil diblokir. Dia melihat ke arah piton 7 warna yang sangat besar di atas langit. Bukannya takut, dengan aneh dia tertawa dan berkata, "Karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang dulu akan menghabisi kalian berdua dulu." Tubuh Ren Hezi menghilang setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Segera pukulan yang super besar diarahkan ke arah piton 7 warna tanpa rasa ampun. Ren Hezi tertawa puas saat dia telah berhasil memaksa kembali Cailin dengan pukulan yang sangat kuat. Saat dia ingin berbalik, tiba-tiba serangan Doki beracun mengarah kepadanya. Dengan cepat, ia segera membentuk sebuah dinding logam Doki yang menghentikan serangan tersebut.
Renhezi hanya tertawa saat berhasil memblokir serangan keduanya. Tapi tiba-tiba dia menghentikan tawanya dan melihat ke arah Xiaoyan yang sedang menggabungkan 5 jenis api yang berbeda. Dengan cepat ia menuju ke arah Xiaoyan. Nalurinya berkata jika Xiaoyan berhasil menggabungkan 5 api tersebut maka dia akan binasa. Merasakan aura Renhezi semakin mendekat, Xiaoyan cepat-cepat mengeluarkan sayap tulang Phoenix-nya dan mengaktifkan teknik 3000 petir untuk menjauh dari Renhezi secepat mungkin. Dia sangat kaget melihat kecepatan Xiaoyan melarikan diri dari dirinya. Sebelum dia berlari untuk mengejar Xiaoyan lagi, tiba-tiba 2 kekuatan gabungan menuju ke arahnya. Doki yang sangat besar melonjak dari tubuh Renhezi saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Cailin dan dokter peri kecil dipaksa mundur dari serangan Renhezi. Sulit bagi mereka untuk menang meski mereka bergandengan tangan. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tianhezi dan Dihezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yaolau. Mereka berdua bukanlah tandingan Yaolau. Mata mereka melihat ke arah Renhezi, tidak menyangka Renhezi berhasil ditahan oleh 2 wanita tersebut. Tiba-tiba kekuatan telapak tangan yang super besar menghantam ke arah Tianhezi dan Dihezi. Mereka cepat-cepat segera mengeluarkan doki dari tubuh mereka untuk menahan serangan tersebut. Tapi sayangnya mereka juga bukan tandingan Yaolau sehingga mereka menerima kerugian yang besar. Melihat kedua saudaranya yang kewalahan, Renhezi yang tadinya ingin menangkap Xiaoyan kini mengalihkan pandangan mereka kepada Cailin dan dokter peri kecil. Target tangkapannya berubah. Kini Renhezi berencana untuk menangkap mereka berdua. Melihat dokter peri kecil menjadi target pertama Renhezi, Cailin cepat-cepat mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Renhezi. Dengan mudahnya Renhezi memblokir semua serangan Cailin. Saat tangannya ingin meraih dokter peri kecil, tiba-tiba suara yang dingin terdengar di telinganya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut saat melihat teratai api 5 warna berukuran telapak tangan yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Renhezi cepat-cepat mengeluarkan dokinya dan mengaktifkan doki berbentuk dinding bel untuk melindunginya dari serangan Xiaoyan. Melihat itu, Cailin buru-buru menarik Xiao Yixian untuk menjauh dari lokasi kejadian. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik ke arah Renhezi di dalam bel besar. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama. Teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah lonceng yang di dalamnya terdapat Renhezi. Kemudian meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Debu tebal menyebar di langit, pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah yang datar. Sosok kurus keluar dari dalam debu yang tebal. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya melebihi ekspektasinya, tentu saja dia kelelahan setelah mengeluarkan kekuatan ini. Matanya menyapu tempat di mana Renhezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar tidak memiliki aura kehidupan dari Renhezi. Cailin dan dokter peri kecil segera menghampiri Xiaoyan dan menanyakan keadaannya. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiaoyan secara alami dirasakan oleh lawan Yaolau dari kejauhan. Tianhezi dan Dihezi sangat tercengang melihat Xiaoyan bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat seperti ini dengan bintang 8 Dozun. Mereka berdua semakin tidak menyangka karena tidak bisa merasakan aura kehidupan dari Renhezi. Melihat saudaranya terbunuh, Tianhezi dan Dihezi tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Mereka berencana untuk kabur dengan secepat kilat. Namun, sebelum mereka berhasil kabur, Yao Chen dengan cepat menyerang mereka dengan tangan api raksasa yang mengandung kekuatan penuhnya. Serangan Yao Chen menghancurkan pertahanan mereka berdua. Tianhezi dan saudaranya seperti bola meriam karena mereka terbang dengan kejam setelah mengalami serangan yang begitu berat. Walaupun mengalami luka yang serius, mereka berdua masih bisa melarikan diri dengan 2 arah yang berbeda. Menanggapi hal itu, Yao Chen berteleportasi di tempat Dihezi berada. Ia menyegel ruang Dihezi dan seketika itu juga Dihezi berencana untuk meledakkan dirinya. Mata Yao Chen acuh tak acuh saat dia menatap Dihezi. Telapak tangannya secepat kilat menabrak dada Dihezi. Kekuatan itu menyebabkan aura kehidupan Dihezi berakhir di situ. Dan segera Yaolau mengambil cincin penyimpanan Dihezi. Yaolau melemparkan cincin tersebut ke arah kelompok Xiaoyan dan meminta mereka untuk memeriksa apakah potongan peta ada dalam cincin tersebut.
Setelah itu, sosok Yaulau lenyap dan dengan kecepatan yang sangat tinggi ia mengejar Tian Hezi. Saat kelompok Xiaoyan memeriksa cincin tersebut, mereka tidak mendapatkan fragmen peta Purifying Demonic Status Flame. Akan tetapi, mereka mendapatkan teknik Dao kelas Tian, yaitu badan kaca King Kong di dalam cincin di Hezi. Setelah memeriksa cincin mereka berdua, Xiaoyan berencana untuk menyusul Yaulau. Saat Xiaoyan ingin pergi, tiba-tiba Yaulau muncul di hadapan mereka. Melihat Xiaoyan cemas, Yaulau tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat dia mengambil potongan peta kuno. Dia telah mencari semua fragmen peta ini selama lebih dari 1 dekade. Setelah mendapatkan potongan peta terakhir, Yaulau mengajak mereka semua untuk kembali. Keributan yang telah terjadi kali ini pasti akan memancing beberapa ahli untuk datang. Dan benar saja, setelah kelompok Xiaoyan pergi, datang beberapa ahli untuk melihat kejadian tersebut. Dan mereka menemukan fakta bahwa trio Hezi telah dibunuh.